Jadi begitu, Mak, alhamdulillah SK guru besar saya sudah turun. Terus kata mak saya, Nah, kita harus ingat, kita harus bisa melompat jauh terkait dengan visi kita. Jadi nggak apa-apa kita jadi orang kampung, asal kita punya visi. Dan menurut saya, kekampungan itu justru menjadi modal dasar kita untuk tidak punya beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Jumpa lagi dengan saya Siti Aisyah, host podcast Universitas Bangka Belitung. UBB Berkisah kali ini kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Beliau adalah orang nomor 1 di Universitas Bangka Belitung. Dan baru-baru ini, tahun ini, beliau baru saja dikukuhkan sebagai guru besar pertama di Universitas Bangka Belitung. Mari kita sambut Bapak Profesor Dr. Ibrahim MSI, Rektor Universitas Bangka Belitung. Terima kasih Prof sudah hadir di studio podcastnya UBB. Terima kasih Mbak Isa, kok saya yang berdebar-debar ya. Saya yang deg-degan Prof, tahu narasumbernya yang akan datang adalah Prof Ibrahim. Wah, persiapannya 2 minggu Prof. Wah, ngeri-ngeri, serem-serem. Oke, Prof Ibrahim, kita akan sharing session, kita akan diskusi mengenai cerita guru besar pertama yang dilahirkan Universitas Bangka Belitung. Dari kampung untuk negeri. Namun sebelum ke sana, mungkin pertanyaan yang pertama gitu ya. Bagaimana rasanya menjadi guru besar di usia yang relatif muda, Prof? Silahkan Prof Ibrahim. Kalau ditanya rasa ya Mbak Aisyah ya, rasanya sih nano-nano ya. Campur aduk lah perasaannya. Pertama, proses yang menurut saya relatif berjalan smooth dalam proses usulan guru besar. Memang kalau diperhatikan dari persiapan untuk mulai mengerjakan secara teknis administratifnya itu kan saya prediksi kira-kira sekitar 8 bulan lah sampai kemudian terbit SK-nya. Walaupun sebetulnya tentu secara substansi kita kan harus memenuhi kredit yang sangat panjang. Dan dalam proses yang relatif smooth itu saya jujur merasa bahwa Allah memberikan berkah yang luar biasa kepada saya dalam proses ini. Sehingga tentu rasa terima kasih yang tidak berbilang itu selalu muncul dalam batin saya atas proses yang begitu dimudahkan. Tetapi nano-nano juga karena ada beban sebetulnya dalam tanda petik, karena menjadi guru besar, menjadi profesor itu kan memang adalah sebuah achievement individual yang bertalian dengan achievement kelembagaan. Namun di sana ada moral yang harus dijaga terkait dengan hakikat dari guru besar, yang itu adalah pencapaian yang boleh disebut sebagai pencapaian paripurna dari karir akademik sebagai seorang dosen. Dan saya merasa bahwa menjaga ini yang mungkin nanti harus terus diupayakan. Jadi setelah diraih tentu ada proses untuk menjaga marwahnya agar ia selalu menjadi posisi yang katakanlah memang menjadi impian banyak pegiat ilmu, tetapi di sisi lain juga ada proses untuk menjaganya. Jadi senang campur aduk dengan kebayang bagaimana menjaganya, juga terbayang bagaimana kemudian terus bertahan untuk mengembangkan aktivitas keilmuan. Itu saya kira membuat rasanya kok nano-nano. Jadi kira-kira begitu Mbak Aisyah. Oke, jadi memang berkah yang harus dijaga ya Prof ya. Rasa nano-nano itu juga mungkin akan terus mengiringi ya Prof ya. Ya pasti, karena kalau dulu Mbak Aisyah, Pak Ibrahim doktor, ya oke, orang masih kalau masih mungkin melakukan sesuatu yang katakanlah mungkin agak ganjil, mungkin ya doktor. Tapi begitu sudah dianggap profesor, wah ini kan semua semua aspek yang dibayangkan orang terhadap idealisasi seorang profesor itu kan kemudian menjadi bayang-bayang yang harus terus membuat kita mawas dalam berbagai hal. Dan saya kira ini juga pentingnya untuk kemudian kita menata hati kita untuk terus fokus kepada pengembangan keilmuan, menjaga marwah itu agar tidak tergelincir. Dan menurut saya itu justru ada tantangan di sana yang mungkin ke depan akan menjadi salah satu tantangan untuk kita hadapi. Saya kira begitu. Oke, baik Prof Ibrahim. Nah mungkin ini nyambung sedikit gitu. Nah, apakah menjadi guru besar atau profesor ini cita-cita Prof Ibrahim selama ini? Karena memang
kalau kita lihat dari zaman saya sekolah juga gitu ya, sebenarnya dosen itu bukan cita-cita saya yang pertama begitu ya. Nah, apakah memang menjadi profesor atau guru besar ini adalah cita-cita Prof. Ibrahim selama masa sekolah? Silakan, Prof. Oke, jadi saya berasal dari lingkungan keluarga yang relatif secara pendidikan formal itu merupakan hal yang agak jauh sekali. Kenapa? Karena orang tua tidak mengenyam pendidikan yang memadai. Bapak tidak tamat SD, ibu barangkali hanya tamat SD dan selanjutnya punya kakak 3 juga semuanya tamat SD. Bayang-bayang tentang profesor itu hanya selintas terbaca ketika membaca beberapa koran-koran dan kita nggak paham itu. Jadi nggak ada cita-cita ke arah sana, Mbak Aisyah. Termasuk cita-cita menjadi dosen itu sebetulnya adalah sebuah berkah yang luar biasa. Allah memberikan banyak keajaiban pada saya. Pada intinya itu bahwa mencapai achievement yang seperti yang sekarang ini itu sebenarnya tidak pernah ada dalam daftar mimpi saya. Tetapi saya melihat bahwa proses perjalanan karir saya yang kemudian akhirnya menjadi sarjana, menjadi master, menjadi doktor, lalu kemudian menjadi bagian dari pengembangan ilmu, itu kemudian membuat ini semuanya possible. Karena akhirnya ada mimpi-mimpi yang juga ternyata menjadi tingkatan yang harus dicapai oleh seorang dosen, yaitu menjadi guru besar. Ini secara umum memang administratif banget, karena akhirnya bertalian dengan keinginan dan keseriusan kita untuk mengumpulkan angka kredit. Dan setelah mengumpulkan angka kredit, kita kemudian akan berhadapan dengan bilangan-bilangan yang cukup jauh. Kalau dikatakan ini administratif, tidak juga. Karena proses menuju ke sana itu kita harus mempersiapkannya dengan sangat baik terkait dengan substansi. Dan ini kan juga punya kerangka regulasi yang mengatur dan menjaga agar proses pengusulan itu juga tetap sesuai dengan koridornya. Jadi saya melihat ini kalau dikatakan mengalir seperti air, enggak juga, saya mengusahakannya dengan serius. Tetapi bahwa kalau ini memang sudah disiapkan sejak awal, tidak. Jadi saya merasa ini adalah perjalanan yang mengikuti alur ketika saya mulai memutuskan karir menjadi dosen. Kalau dulu di masa kecil itu sama sekali tidak termimpi dosen itu apa gitu ya. Yang tahunya kita guru gitu ya. Lalu kemudian profesor itu apa, apalagi dalam keluarga ya. Enggak jauh lah. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, saya yakin dan percaya selalu ada jalan-jalan yang dibuka untuk kita. Oke, begitu ya. Selama kita berusaha dan berkomitmen juga untuk bisa mencapai itu, alhamdulillah ya. Akhirnya bisa tercapai. Oke, ya. Betul. Kalau kita sudah di jalurnya, maka tekuni jalur itu dengan baik menurut saya. Karena ada masing-masing jalur kita. Tadi dikatakan oleh Mbak Aisyah, ada yang mau jadi YouTuber, udah tekuni saja itu secara konsisten. Ada yang mau jadi influencer, tekuni saja itu secara konsisten. Ya, ada yang jadi pegawai negeri, sipil misalnya di pemerintahan, tekuni itu secara konsisten. Dan masing-masing kan ada tahapan-tahapan paripurna yang ingin dicapai dalam setiap jalur-jalur yang memang sudah kita pilih, kira-kira begitu. Yang penting sesuai dengan jalur kita, pilih yang terbaik berdasarkan versi kita pada masa itu. Oke, siap, Prof. Nah, ini ada pertanyaan yang memang sebenarnya pertanyaan secara pribadi juga sebagai dosen junior dan dosen muda yang memang baru meniti karir sebagai dosen begitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya prosesnya ya Prof. Ibrahim menjadi guru besar dikala sebagian besar waktunya itu digunakan untuk mengemban dan menjalani tugas sebagai rektor di Universitas Bangka Belitung. Mungkin lebih spesifiknya pada manajemen waktu ya, Prof ya. Kapan sebagai rektor, kapan ngurusin guru besarnya, kapan self healingnya Prof dikala saat ini. Bentar-bentar healing dulu ya guys, healing dulu lah kayak gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi sharing ya Prof untuk dosen-dosen muda kayak saya juga begitu. Dan saya termasuk sering healing soalnya. Ya, silakan Prof Ibrahim. Saya termasuk sering jalan, termasuk sering menikmati waktu dengan keluarga di waktu-waktu yang sangat mungkin kami misalnya berangkat, bahkan sekedar sederhana saja misalnya di waktu-waktu tertentu di weekend itu saya hanya beli nasi bungkus lalu kemudian kami makan bareng anak beranak gitu ya di pinggir pantai. Dan itu adalah waktu itu sudah healing sebetulnya dan bisa membuat kualitas pertemuan dengan keluarga. Tapi satu kata kuncinya Mbak Isa, bahwa semuanya kembali kepada satu target kita.
Kan kita harus masang target dulu nih, target itu. Tapi target itu dicapai, kita harus punya skenario alternatif artinya. Dan jangan kalau ini kita targetkan lalu kemudian kalau tidak tercapai kita stres, kan nggak begitu. Jadi kita punya target, saya begini. Target itu ya kita fokus ke arah visi sana saja. Kalau menurut saya, karena kan tantangan menjadi guru besar itu kan adalah menghasilkan karya ilmiah. Karena kita harus mengumpulkan 45% kredit poin dari unsur penelitian. Dan itu artinya kita menghasilkan karya ilmiah. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka berarti kan kita harus banyak membaca, harus banyak menulis. Dan harus banyak melakukan penelitian. Nah, alhamdulillah, di sela-sela aktivitas saya selalu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan waktu yang terbaik untuk menulis. Karena sebetulnya kan kita yang terbaik. Kalau saya tidak pernah menulis di kampus. Ya, itu strategi saya. Dicatat. Saya nggak pernah menulis di kampus untuk kepentingan publikasi. Saya sebagian besar, mungkin hampir 90% itu menulis di rumah. Dan itu di weekend atau di malam hari. Jadi resikonya kalau kita punya jabatan atau katakanlah tugas tambahan bagi dosen, resikonya adalah kita harus mengalokasikan waktu tidur yang lebih sedikit. Misalnya, biasanya kalau kita bisa tidur, kalau kita tidak punya tugas tambahan, misalnya kita tidur jam 11 malam, maka kalau kita punya tugas tambahan tapi kita juga punya target personel yang harus dicapai, tidurlah jam 12 atau jam 1 malam. Nah, itu soal manajemen. Sabtu, jangan terlalu banyak habiskan waktu untuk rebahan. Jangan habiskan waktu untuk gadget-gadget itu kan ini ya Mbak Aisyah, godaannya tinggi sekali ya. Kalau sudah duduk itu berjam-jam atau sudah tiduran berjam-jam kan kita cobalah buka IG. Kan enak banget ya kepo ngeliatin orang. Kemudian apalagi misalnya kita nonton TikTok misalnya, itu kan godaannya. Facebook, lihat videonya, kan semua kita bisa merambah ke semua dunia. Nah, itu jebakan. Jebakan dan akan mematikan waktu kita yang produktif. Jadi Sabtu, Minggu itu diatur. Kalau saya tahu kewajiban saya sebagai ayah, saya tahu kewajiban saya sebagai suami. Maka kalau weekend, saya selalu menghitung di weekend ini apa yang harus saya lakukan dengan keluarga, dan saya bagi kapan saya harus menulis. Biasanya begitu. Jadi Sabtu misalnya, pagi saya selalu alokasikan untuk kalau tidak ada kegiatan di luar ya, saya mendedikasikan Sabtu itu untuk anak saya, ngantar jemput ke sekolah. Siangnya saya akan spesikan itu untuk menulis. Tapi di jeda jam 12, jam 1 itu adalah waktu-waktu untuk dengan anak-anak. Nah, nanti sore kita jalan lagi. Jadi menulis publikasi itu menurut saya, bayangin gini, habis ngantar Sabtu misalnya, kita ngantar anak. Lalu kemudian ada waktu jam 8 sampai jam 10, habis itu jemput. Ada 2 jam waktu untuk kita di depan laptop ya. Lalu kemudian nanti jam 1 kita bisa menulis lagi sampai jam 2:30, habis itu kita ngajak jalan anak sore. Malam jangan diganggu, malam Minggu itu waktu untuk keluarga. Kalau ada waktu jam 10 malam pulang, menulis lagi. Nah, Sabtu pagi silakan healing, main sama anak-anak kecil, ada anak kita gitu ya, yang jelas ya. Lalu kemudian siangnya itu kita bisa alokasikan entah ke pantai atau apa. Sore mulai nulis lagi. Saya bayangkan kalau itu bisa kita dapat 1 hari misalnya 4 jam saja, itu kalau kebiasaan saya menulis, kalau 4 jam itu saya punya waktu, maka saya bisa menghasilkan paling tidak 5-6 halaman. Yang berat, tulisan yang berat ya. Ya, kalau formula bagaimana menulis versi saya itu lain lagi. Nanti kita ceritakan di lain waktu. Saya kira ya. Wah, luar biasa Prof Ibrahim, speechless saya ya. Karena maksudnya awal pertama kali mendengar informasi bahwa Prof Ibrahim menjadi guru besar, saya jujur saya speechless sekali dan saya malu pada diri saya sendiri. Wow, beliau sebagai seorang rektor, dan kapan gitu Prof mempersiapkan itu semua begitu ya. Terkadang saya pikir kayaknya waktunya beliau lebih dari 24 jam sehari deh. Kayaknya beda sendiri gitu. Waktunya tuh berbeda dari saya yang 24 jam sehari. Jadi soal manajemen Bu Aisyah, ini juga sebenarnya penting bagi teman-teman mahasiswa. Jadi kita harus bisa menempatkan diri, tahu kapan kita harus mempersiapkan apa target kita, tahu kapan bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga. Nah, jangan terlalu berat sebelah. Nah, sebagian besar kita, mohon maaf, kalau sudah berada di zona nyaman, mereka kemudian tidak bisa bangkit dari zona nyaman itu. Karena sekarang zona nyaman itu banyak sekali tersedia ya, Bu Aisyah ya. Dengan handphone 1 saja modalnya. Nggak harus kan kita keluar daerah untuk menikmati hidup ini. Cukup di rebahan setengah hari di kamar
kamar di hari Sabtu, oh nyaman banget. Dan kita bisa melihat dunia yang luas dengan handphone. Dan itu menurut saya jebakan. Jadi betul sekali, Prof. Kalau udah depan Netflix nih, ini bukan Netflix, iya. udah itu berjam-jam. Drakor 16 Ya, episode wah. selesai, Prof. Waduh. Ya Allah, baiklah. Tapi saya juga Yeah. punya waktu untuk itu. Saya selalu mengupdate informasi-informasi itu. Makanya selalu punya akun media sosial juga punya. Suka juga yang begitu-begitu. Walaupun kadang-kadang saya tanya, apa sih yang heboh ini? Tanya sama istri, oh ini. Nah, saya cari lagi. Tapi kan tidak kita noleh lagi. Begitu kita sudah kepala, kita sudah ke kiri, terlalu dominan ke arah gadget. Nah, kira-kira oh iya ya, saya ini punya target harus menghasilkan ini. Jadi saya harus punya cara untuk bagaimana memberi reward and punishment pada diri sendiri. Rewardnya adalah bahwa oke, kita relaksasi. Dan begini, ketika pegang laptop, handphone, atau yang paling sering handphone lah ya. Ketika pegang itu, yang saya lakukan biasanya, saya akan menikmati, tapi setengah jam. Itu sudah saya kunci. Setengah jam itu saya pastikan setengah jam itu selesai, itu saya harus ngerjain yang lain. Jadi ketika setengah jam itu wah santai aja pokoknya, relax banget gitu ya. Tapi setelah itu jangan lupa, ini enggak kan kita menghabiskan waktu aja. Terus waktu terus berlalu kan. Padahal waktu tidak pernah menunggu kita. Iya, betul sekali, Prof. Jadi saya di sini melihat memang target yang paling utamanya, kemudian konsisten dan juga komitmen ya, Prof, ya, terhadap diri sendiri, terutama manajemen waktu yang sudah kita buat ya. Itu harus dilakukan kalau jangan menghabiskan waktu masa muda untuk di zona nyaman tertentu. Itu yang jelas ya. Oke, terima Mbak kasih. Aisyah masih muda ya. Insya Allah masih muda. Maksud saya, karena masih muda, Mbak Aisyah punya kesempatan lebih besar, ini termasuk teman-teman yang lain, punya kesempatan lebih besar untuk lebih cepat dari saya loh. Iya, menurut saya itu bisa lebih cepat dari saya. Sekarang tinggal, tapi alhamdulillah saya mendapatkan cukup banyak informasi pasca pengukuhan kemarin. Banyak teman-teman yang termotivasi dan sekarang mulai merubah tradisi. Oh ternyata Pak Ibrahim bisa. Nah, mudah-mudahan Mbak Aisyah termasuk bisa. saya, Prof. Kalau saya bisa ya di usia 40s ya, 40-an lah kira-kira. Ya saya yakin Mbak Aisyah bisa lebih cepat dari itu. Nah, itu saya kira mudah-mudahan karena target waktu itu memang bukan sesuatu yang fix, tapi kan minimal kita terus berusaha untuk memastikan bahwa kita terus pada jalur yang tadi untuk mencapai ke sana. Jadi titik pandangan kita itu harus jelas mau kemana. Iya. Jelas. Kemarin saya langsung pikir, aduh saya malu sama Prof Ibrahim, yuk siapin lektornya yuk. Iya dong. Saya yakin cepat itu Mbak. Saya bisa lebih cepat dari saya. Oke, Prof Ibrahim silakan diminum dulu. Terima Silakan. kasih. Ya, mungkin kita bisa minum sama-sama. Oke. Mumpung masih anget, Prof. Ya, alhamdulillah. Tidak terlalu manis juga. Oke. Ayo kita luar biasa. Baik, kita mungkin lanjut ke pertanyaan diskusi selanjutnya ya, Prof ya. Nah, kira-kira nih, Prof, hal-hal yang memotivasi Prof Ibrahim selama ini untuk mendapatkan capaian-capaian yang luar biasa di usia yang relatif muda itu seperti apa? Silahkan, Prof. Pertama, kalau kata Jack Ma, don't try to be the best, but try to be the first. Sebenarnya enggak juga sih, bukan selalu ingin menjadi yang pertama ya. Kalau sekarang posisi saya sebagai rektor, lalu kemudian saya tidak menjadi contoh bagi teman-teman dan hanya sibuk nagih dosen-dosen. Yuk naik pangkat, yuk naik fungsional, yuk jadi profesor. Kira-kira itu kurang pas. Dengan posisi saya sekarang ini sebagai rektor dan kemudian bisa masuk ke achievement ini, maka saya berharap ini akan menjadi motivasi bagi teman-teman. Dan sekarang saya nggak punya beban ketika menagih orang. Jadi menurut saya mungkin motivasinya memang bukan semata-mata karena berharap ini adalah achievement individual, tetapi saya merasa bahwa saya harus menjadi energi bagi teman-teman yang lain. Universitas Bangka Belitung saat ini punya satu Profesor Bustami Rahman, yang beliau dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Jember. Dan sejak lahir Universitas Bangka Belitung ini pada tahun 2006 dan kemudian 2010 menjadi negeri, kita belum membesut satu orang pun profesor. Alhamdulillah kita punya 12 lebih kurang lektor kepala yang bersiap untuk segera ke guru besar, dan ini sudah kita lakukan pendampingan. Secara kelembagaan saya ingin meyakinkan kepada teman-teman bahwa walaupun kampus kita jauh dari pusat ibu kota, tapi kita bisa kok mensejajari teman-teman dari
kampus-kampus lain kalau memang kita mau. Dan kesempatan itu kan terbuka sama sebetulnya. Dan motivasinya kemudian yang berbeda. Jadi sekarang saya punya kesempatan untuk mengajak teman-teman yang asisten ahli segera naik lektor, yang lektor segera naik lektor kepala, yang lektor kepala segera ke guru besar. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi di samping sebetulnya ini adalah inspirasi personal, saya juga berharap ini adalah menjadi inspirasi institusional. Dan mudah-mudahan UBB akan terus tumbuh, berkembang dan besar dengan semakin banyak guru-guru besar yang akan muncul sesudah saya. Saya yakin dan optimis Mbak, tahun depan kita akan punya profesor baru, berikutnya lagi kita akan punya dan mudah-mudahan akan segera bertambah. Dan ini juga menjadi energi bahwa ternyata bisa kok dengan posisi kita mungkin masih relatif muda, kita bisa mencapai itu kalau memang kita konsisten untuk mengejar target itu. Saya kira itu. Oke, ya. Baik. Amin Prof. Insya Allah ya. Mudah-mudahan setelah ini memang Universitas Bangka Belitung makin tumbuh subur profesor-profesor atau guru besar lainnya. Nah selanjutnya Prof, terkait dengan capaian menjadi guru besar, boleh diceritakan kira-kira pihak yang mendukung atau support system ya. Sekarang orang berbicaranya, wah support systemnya bagus nih kayak gitu. Nah silahkan. Pertama, kuncinya teman-teman sekalian, selalulah berteman atau berkisah atau curhat dengan orang-orang yang selalu positive thinking. Oke. Itu penting, Mbak. Jangan curhat kepada orang yang selalu memberi dari sisi energinya negatif. Karena apa? Kalau kita curhatnya selalu dengan orang yang positif, mereka akan selalu memberikan kita keyakinan, mereka akan selalu memberikan kita optimisme. Jadi itu kuncinya. Kalau kita berteman dengan orang yang positif, dia akan selalu memberikan kita sentuhan-sentuhan yang memberi kita optimisme. Tapi kalau kita berteman dengan orang negatif, dia selalu membuat kita down. Nah, saya bersyukur saya punya teman-teman yang selalu mensupport, yang ketika saya ngomong begini, lalu mereka bilang, bagus Pak, lanjutkan Pak. Nah, saya punya beberapa teman yang itu selalu saya ajak cerita, ini kira-kira bagaimana? Oke, usulkan. Nah, jangan curhat pada orang, atau jangan cerita pada orang yang kira-kira begitu kita feedback, paca apeda. Nah, kalau itu kan akan membuat kita down ya. Yeah. Nah, dan kemudian satu hal lagi kuncinya, Bu Aisyah, jangan ceritakan terlalu banyak proses perjuangan kita kepada orang lain. Pilih-pilih kepada cerita mau ke siapa. Nah, artinya kalau menurut saya ketika sedang mengejar target sesuatu, maka bergeraklah secara senyap. Jangan diumbar. Sehingga ketika kita gagal atau belum mencapai target, maka orang tidak tahu kalau kita lagi sedang mengejar target. Tapi begitu kita ketika kita berjuang lalu cerita kepada orang, ketika gagal orang akan menikmati kegagalan kita. Kira-kira begitu. Nah, kemudian lingkungan keluarga itu juga mensupport apa yang kita peroleh. Tetapi kalau saya selalu cerita hal-hal positif pada keluarga, tidak menceritakan hal-hal yang negatif. Nah, sehingga mereka juga selalu positive thinking pada saya. Tapi ada satu kejadian lucu. Di lingkungan keluarga saya, di kampung ya, dari ibu saya dan keluarga besar saya, dari pihak saya, itu kan mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah saya ceritakan kalau saya sedang mengusulkan proses guru besar. Sehingga bisa dibayangkan ketika saya bawa SK, bagaimana mereka nggak mengertinya apa ini. Jadi saya ketemu emak. Lalu kemudian saya bawa SK, Mak, saya bersimpu di depannya, Mak, saya ingin menunjukkan ini. Surat keputusan, ada logo Garudanya. Kan SK Pak Nadim ini ada logo Garudanya. Mak, ini. Karena saya selama ini nggak pernah cerita profesor itu apa. Saya juga nggak pernah cerita bahwa Mak, saya ini lagi ngurus profesor, nggak cerita. Begitu. Jadi begitu, Mak, alhamdulillah SK guru besar saya sudah turun. Terus kata Mak saya, Jadi gak ngerti. Terus ada lagi ponaan saya, lagi kuliah juga. Terus, kapan-kapan ngusul. Kira-kira begitu. Jadi, karena kenapa? Saya ingin membawa berita gembira kepada mereka, tidak mau membawa berita misalnya ketika saya ternyata harus tertunda, ternyata saya harus gagal, misalnya ternyata saya harus tidak mencapai sesuai dengan target. Kalau itu saya ceritakan ketika saya mencapai, kan saya mengobok-ngobok perasaan mereka.
Tapi ketika saya menceritakan hal positif ini di fase ketika keberhasilan itu muncul, ya biarkanlah nanti mereka memahami sendiri. Ya sampai sekarang saya yakin mereka juga masih bingung. Nah, termasuk istri saya sebenarnya. Istri saya itu tahu saya sedang mengusulkan guru besar itu justru dari teman-teman saya. Ketika ketemu lagi nongkrong, sebentar lagi jadi profesor, pulang-pulang ke rumah saya ditanya, memang lagi ngusul ya? Saya iseng-iseng aja saya bilang. Terus begitu dapat, terus saya ceritain gitu ya. Ya nggak pernah dengar yang serius lagi ngusulkan ya. Jadi maksud saya begini poinnya. Ketika lagi berjuang, sudah perjuangan itu dihayati, dinikmati, bergeraklah secara senyap, jangan terlalu diumbar, sehingga ketika kita pun tidak sesuai dengan target, ya minimal itu kita simpan sendiri, kira-kira begitu. Tapi kalau diceritakan, semua tahapan diceritain, itu namanya sedang menjebak diri kita untuk kemudian orang menikmati bagaimana kita gagal. Jangan biarkan itu gitu ya. Biarlah kegagalan itu kita simpan sendiri. Nanti kalau kata orang bijak, pepatah bijak itu bergeraklah dalam senyap dan biarkan kesuksesanmu bicara. Luar biasa Prof. Jadi memang kuncinya itu kita harus berada di lingkungan yang positif dan produktif. Kemudian yang kedua adalah work in silent. Work in silent, kemudian ketika sudah boom, baru kasih tahu ke semua orang ya Prof ya. Banyak yang bertanya kepada saya, kapan-kapan Anda mengusulkan guru besar ya? Saya bilang. Karena dalam proses pengusulan tahapannya dari jurusan, fakultas, universitas. Tapi setelah proses upload dan kemudian proses itu di dalamnya kan ada tahapan-tahapan yang cukup panjang yang berjalan dan itu nggak pernah saya ceritakan kepada orang lain. Nah, ceritakannya nanti memang setelah hasilnya ada, kira-kira begitu. Baik Prof. Nah, dengan proses akselerasi capaian-capaian tersebut Prof, ada tidak sih sebenarnya tantangan di dalam diri yang harus ditaklukkan Prof? Silakan Prof Ibrahim. Jadi tantangan terbesar kita kalau menurut saya, sebagian besar dosen-dosen kita ya, tantangan terbesarnya itu adalah pada soal keyakinan diri bahwa dia bisa. Itu menurut saya ya. Jadi kita selama ini sering underestimate terhadap diri sendiri. Itu yang saya rasakan. Jadi karena berasal dari lingkungan yang kami cuma macam inilah. Ya kami cuma, jadi selalu underestimate dan membatasi bahwa saya achievementnya cuma sampai di sini. Nah kita harus ingat, kita harus bisa melompat jauh terkait dengan visi kita. Jadi nggak apa-apa kita jadi orang kampung, asal kita punya visi. Dan menurut saya kekampungan itu justru menjadi modal dasar kita untuk tidak punya beban. Itu loh Mbak. Jadi kita nggak punya beban, kamu memang orang kampung. Tapi begitu kita bisa keluar dari kotak itu dan kemudian kita bisa melihat dan mencapai sesuatu yang besar, nah kita kemudian menciptakan sebuah sejarah bagi diri kita terutama. Jadi kalau saya lihat bahwa banyak anak-anak kita, teman-teman kita itu merasa tidak yakin dulu. Lalu kemudian yang kedua, susah keluar dari zona nyaman. Dan menurut saya yang ketiga itu adalah soal visi. Banyak orang kampung atau orang-orang lain menyebutnya cita-cita atau mimpi. Kalau saya lebih tertarik menyebutnya sebagai visi. Visi itu adalah cara pandang kita terhadap keberhasilan kita. Nah, kita harus naruh dulu keberhasilan kita itu ada di mana. Maka visi kita itu yang paling penting. Saya akan menjadi profil ini, itu visi. Itu yang membedakan mengapa ada orang yang berhasil dan ada yang tidak berhasil atau ada yang jalan di tempat. Kira-kira itu Mbak menurut saya. Nah, keluar dari zona nyaman dan yakin bahwa kita bisa, itu menurut saya adalah sebuah keberhasilan. Maka visi dulu yang harus dikembangkan. Setelah visi dikembangkan, baru kemudian kita bisa mencapainya secara operasional. Keluar dari zona nyaman dan kita harus benar-benar menetapkan visi kita secara pribadi ya Prof. Ya, visinya dulu itu yang paling penting menurut saya. Baik, kalau begitu. Nah Prof, saat pengukuhan guru besar tempo hari, itu sebenarnya ada jargon yang digaungkan oleh Prof Ibrahim terkait dari kampung untuk negeri. Nah mungkin bisa diceritakan pada teman-teman di luar sana apa sebenarnya makna dari jargon tersebut Prof? Silahkan Prof Ibrahim. Dari kampung untuk negeri, ayo kuliah. Ayo kuliah, ada tambahannya. Ayo kuliah itu yang penting. Jadi saya jalan ke banyak tempat di kampung-kampung dan saya melihat banyak anak-anak yang terjebak dengan lingkungannya yang dia alami sekarang yang sudah begitu nyaman, sudah kemudian tergoda untuk cepat menikah, tergoda untuk cepat bekerja dan mereka tidak aware dengan urusan jangka panjang. Mohon maaf, tamat SMA lalu kemudian kita bekerja. Betul cepat dapat uang, tetapi kita bisa melihat bahwa kalau begitu maka dia hanya akan bekerja terus pada level itu. Nah, sementara kita punya kesempatan sebenarnya untuk naik kelas kalau kita bisa menunda sedikit untuk bekerja, menunda sedikit untuk menikah misalnya dengan mengambil kuliah. Maka kuliah menurut saya itu menjadi salah satu cara kita untuk memperbesar peluang kita untuk sukses. Walaupun sekali lagi
bukan jaminan ya. Yes. Kuliah bukan jaminan untuk sukses, tapi memperbesar kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita capai. Nah, saya mengajak teman-teman untuk ayo kita kuliah. Dari kampung, kalau kita kuliah, insya Allah kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, yang bahkan mungkin nggak pernah kita cita-citakan loh, Mbak Isa. Jadi dari kampung, ayo kuliah. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, dan saya sudah membuktikan bahwa dari kampung dengan kuliah saya bisa pada achievement sekarang. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Saya ingin mengajak audiens untuk menyadari bahwa dengan kuliah kita insya Allah bisa melejit jauh lebih dari yang kita bayangkan. Bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan. Karena itu yang saya rasakan dari kampung, dari SD di kampung, SMP di kampung, lalu SMA di Pangkal Pinang, lalu kemudian ngambil kuliah, lalu kemudian bisa bekerja, dan proses-proses tahapan itu saya jalani secara konsisten. Ternyata saya bisa mencapai pada posisi sekarang ini, walaupun baseline-nya, kalau perencanaan ya, baseline-nya itu adalah kampung. Jadi jangan berkecil hati, apalagi teman-teman yang memang sudah punya segala-galanya, punya lingkungan keluarga yang mendukung, punya keluarga yang secara finansial baik, punya lingkungan orang tua yang memberikan kita perspektif, harusnya lompatannya itu jauh lebih tinggi. Jadi saya ini bukan hanya untuk orang kampung, tetapi untuk orang-orang kota atau untuk orang-orang yang well educated, yang memang punya kapasitas modal besar. Saya dengan modal kecil aja, dengan modal segitu aja bisa, apalagi teman-teman, kira-kira begitu. Jadi dua arah sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Oke, siap, Prof Ibrahim. Jadi memang kita sedang mengkampanyekan ayo kuliah ya. Saya jadi teringat sosial promosi kemarin, ayo kuliah. Dimanapun, maksudnya kalaupun memang tidak di Universitas Bangka Belitung, ayo kuliah gitu ya, Prof ya. Oke, Prof. Sebenarnya kita masih flashback ke acara pengukuhan kemarin. Ada satu juga sebenarnya yang mungkin akan ada dua hal yang ditanyakan terkait dengan acara pengukuhan kemarin ya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan tema orasinya Prof Ibrahim terkait dengan politik, identitas politik terkait dengan pemilu. Boleh diceritakan Prof, kenapa memilih tema tersebut? Kita segera ke pemilu. 2024 itu ada pemilu nasional, lalu di akhir tahun 2024 itu akan ada pilkada. Dan mohon maaf, saya melihat bahwa hampir dalam setiap proses elektoral, politik identitas itu selalu bermain dengan kuat untuk kemudian menjadi sebuah modal-modal yang bisa berpotensi memecah. Saya ingin garis bawahi bahwa politik identitas itu dibenarkan sejauh dia tidak tunggal sebagai batas-batas pembeda identitas. Jadi dia bukan sebagai batas-batas yang bicara hanya pada distribusi kesamaan atau distribusi perbedaan identitas. Karena identitas itu given. Setiap kita punya identitas, dan setiap kita bisa memainkan peran politik identitas, dan itu sah-sah saja. Tetapi ketika politik identitas hanya fokus kepada warna-warna pembeda dan tidak fokus kepada programatik, tidak fokus kepada visi kemajuan, maka itu tidak dibenarkan. Nah, sering kita memahami, apalagi sekarang ini perdebatan antara politik identitas dan politisasi identitas itu sering menggejala. Nah, politik identitas itu dibenarkan sejauh dia menjadi alat perjuangan kelas, menjadi alat untuk kemudian membangun kesetaraan, membangun kohesivitas, itu dibenarkan. Tetapi politik identitas tidak dibenarkan ketika dia memanipulasi identitas untuk kepentingan elektoral. Itu artinya pragmatis. Jadi ini harus dibedakan. Jadi banyak teman-teman bilang kalau politik identitas harus ditolak. Enggak juga. Politik identitas dan identitas politik itu kan adalah sebuah warna. Identitas politik itu kita selalu punya. Identitas itu kan kita tidak bisa menghindari etnisitas, asal wilayah, kemudian gender, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk pilihan ideologis itu adalah identitas sebetulnya. Tetapi kemudian ketika identitasnya fokus kepada pembeda-pembeda identitas yang sifatnya given, dan kemudian itu dijadikan sebagai momentum untuk menegasi orang lain atau mengeksklusi diri sendiri, nah itu mulai berbahaya. Nah, apalagi kalau politisasi identitas itu hanya kepentingan temporer. Nah, politik identitas di kita itu bukan politik identitas aliran. Jadi bukan politik identitas ideologis. Yang bermain di kita saat ini adalah politik identitas yang bias terhadap identitas yang given. Fakta yang diperdebatkan itu adalah fakta-fakta primordial. Sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar, sesuatu yang tidak bisa kita negosiasi. Jadi menurut saya,
politisasi kita itu yang lebih dominan, bukan politik identitas dalam arti ANSI sebagai alat perjuangan kelas, tetapi politisasi identitas yang lebih condong kepada manipulasi identitas untuk kepentingan politik elektoral. Jadi kenapa saya menganggap politik identitas kita itu sebenarnya biasnya manipulasi? Karena setelah pemilu hilang. Setelah pemilu dia hilang. Artinya apa? Identitas hanya dimanfaatkan, diinstrumentasi untuk kepentingan temporer jangka pendek, bukan untuk kepentingan perjuangan kelas, perjuangan kaum. Enggak. Lalu kemudian setelah nanti terpilih atau tidak terpilih, hilang. Artinya kalau begitu maka politik identitas itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Artinya hanya untuk kursi kekuasaan. Nah, menurut saya tidak ada yang salah dengan politik identitas. Yang salah adalah manipulasi identitas untuk kepentingan elektoral. Kalau dia tidak manipulasi identitas untuk kepentingan elektoral, harusnya dia menjadi perjuangan jangka panjang. Kira-kira begitu. Tetapi yang kedua lagi, politik identitas seringkali itu hanya dimanfaatkan untuk mengeksklusi diri sendiri atau mengeksklusi orang lain terhadap sebuah komunitas. Dan akhirnya yang terjadi adalah bahwa kita terpecah belah. Muncul berbagai jargon-jargon. Terlepas bahwa narasi yang saya bangun itu kemudian ditentang oleh cukup banyak pendengar atau mungkin diterima, saya kira itu adalah warna dari dunia ilmiah. Dan saya menerima itu sebagai sebuah perdebatan yang ilmiah yang harus terus kita diskusikan secara ilmiah juga. Saya kira begitu. Oke, Prof. Ibrahim, menarik sekali. Saya yang orang yang tidak terjun ke dunia politik aja bisa memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Ibrahim barusan. Sepertinya kita butuh satu sesi lagi spin-off menjelaskan terkait dengan politik identitas. Begitu ya, Prof ya? Oke, kita masuk ke bagian akhir dari sesi orasi yang sebetulnya kalau boleh jujur itu cukup membuat bulu kuduk saya naik begitu ya, Prof ya. Di mana ada kata mutiara di sana. Kalau tidak salah saya bacakan ya, Prof ya. Takut salah soalnya, bahaya kalau salah ya. Jangan ajari saya tentang kerasnya hidup. Tapi jika Anda ingin tahu tentang bagaimana gigihnya berjuang, saya akan tunjukkan caranya. Boleh dibagikan pada kami, Prof, maknanya. Ada satu mahasiswa minta dialokasikan waktu untuk mendengar cerita tentang itu. Jadi ada yang sudah nagih. Jadi jangan ajari saya tentang kerasnya hidup, tetapi jika Anda ingin tahu bagaimana giginya berjuang, saya akan tunjukkan caranya. Sekarang ada satu mahasiswa menemui saya dan sudah saya temui dan saya ceritakan semua bagaimana saya melewati perjalanan-perjalanan yang menurut saya berliku, terjal, ada yang nyaman, ada yang enak, dan insya Allah kita kalau tidak menyerah, kita akan sampai kepada titik itu. Jadi makna dari kalimat itu sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa walaupun kita punya latar belakang, keluarga, pendidikan dan lain sebagainya sebelumnya sebagai baseline tadi yang mungkin tidak prima, tapi jangan khawatir kalau kita gigih berjuang, maka kita akan memperoleh capaian itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu harus nanya saya, versi saya. Tapi setiap orang saya yakin punya jalan masing-masing. Tapi saya sering agak miris ketika bertemu dengan teman-teman lalu kemudian bertanya pada saya. Enak ya Pak Ibrahim ya, masih di usia relatif muda, lalu kemudian sudah ini. Saya selalu bilang, harusnya Anda bertanya, bukan itu. Harusnya yang Anda tanyakan adalah, Pak, bagaimana prosesnya sampai ke sana? Saya melihat banyak teman kita simplistis. Menganggap bahwa kita sampai pada titik ini itu karena berkah. Menganggap kita sampai titik ini itu kan begitu mudah. Yang dia lihat itu kan hasilnya. Tapi bagaimana kita prosesnya menuju ke sana itu kan tidak dilihat. Seharusnya, mohon maaf, ketika misalnya saya bisa achievement-nya bahwa menjadi guru besar di usia sekarang, harusnya yang segera ditanya, Pak, menuju ke sana itu apa saja yang harus saya lakukan dan bagaimana prosesnya? Saya sekarang punya modal ini. Saya ingin sampai ke sana, apa yang harus saya lakukan? Kan harusnya begitu. Bukan tanya, Pak, enak ya? Kira-kira begitu. Proses itu menurut saya tidak pernah kita ceritakan kepada orang. Beberapa teman-teman nanya saya, orang kaget loh dengan pengalaman hidup Anda, karena orang taunya Anda selama ini gini. Saya bilang, kan saya nggak mau menceritakan kesusahan saya pada orang lain. Itu curhat namanya. Itu namanya baper. Kalau kita lagi susah terus cerita pada orang, itu curhat. Nah, sebaiknya jangan ceritakan yang susah-susah pada orang. Nanti ceritakan yang susah-susah itu pada saat nanti kita sudah sukses. Nah,
karena saya melewati perjuangan yang cukup panjang, ya lengkap dengan ceritanya yang penuh dinamika, dan di dalamnya selalu ada optimisme, di dalamnya selalu ada energi, dan kemudian kita sampai pada satu titik yang dibayangkan oleh orang lain mungkin terlalu istimewa, dan kita bisa sampai situ. Maka saya yakin dan percaya bahwa setiap kita punya kesempatan yang sama, setiap kita punya posibilitas untuk mencapai sesuatu yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan. Sekarang tinggal bagaimana kita gigih, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita kemudian yakin dan percaya. Bukan yakin saja, tetapi juga bahwa kita sedang menuju ke arah sana dengan langkah-langkah yang taktis, operasional, sesuai dengan target. Menurut saya seperti itu. Siap. Itu yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Baik Prof. Gigih berjuang dan percaya ya Prof ya. Percaya bahwa kalau kita gigih berjuang itu pasti akan selalu ada hasil yang positif menanti di depan sana. Jadi kalau sekali lagi saya mengatakan sebuah pepatah bijak yang sering banyak di-share di berbagai tempat ya, bahwa jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang baik, istimewa, maka do something different. Jadi lakukan selalu sesuatu yang berbeda. Jadi jangan membayangkan Anda bisa mencapai sesuatu yang lebih baik jika Anda tidak pernah memperjuangkannya. Jangan pernah membayangkan akan mendapatkan achievement yang hebat kalau Anda sendiri tidak pernah menyusun usaha-usaha untuk menuju ke sana. Jadi keluar dari zona nyaman, maka lakukan sesuatu, gigih, setiap ada tantangan itu dihadapi, dan insya Allah kita akan sampai pada satu titik yang kita bayangkan. Semua bisa, semua kita bisa. Baik, semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Langsung tersalurkan transfer positifnya. Iya, saya transfer ini ya. Saya transfer ya. Mudah-mudahan bisa segera lektor, dan kemudian segera studi, dan kemudian segera lektor kepala dan profesor. Langsung. Bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat dari saya. Langsung saya download semua energi positifnya Prof. Terima kasih banyak Prof. Ibrahim. Sebagai penutup Prof, sebagai penutup di sini boleh memberikan statement yang disampaikan pada dosen-dosen muda di luar sana ataupun siapapun yang ada di luar sana, baik itu masyarakat Universitas Bangka Belitung, terkait dengan topik kita hari ini. Silahkan Prof. Oke, teman-teman semua, saya meyakini bahwa walaupun dengan beragam latar belakang dan ceritanya, tetapi kalau kita bisa fokus kepada visi kita, maka tidak ada yang mustahil untuk kita capai. Selalu husnuzon kepada setiap keputusan-keputusan dari Sang Pencipta kita, dan terakhir itu selalu menjadikan keluarga itu sebagai hal yang utama. Karena mereka menjadi tulang punggung yang kuat bagi kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu? Ya, teman-teman, tolong. Baik, Prof. Ibrahim, terima kasih banyak untuk sharing sessionnya. Saya yakin ini memberikan wawasan dan juga insight baru, tidak hanya untuk saya sebagai dosen muda, begitu ya, tetapi teman-teman di luar sana yang mendengarkan bincang-bincang kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama Bu Aisyah. Sehat selalu, amin. Sukses selalu. Ditunggu capaian-capaian berikutnya yang wow gitu. Harus dijaga konsistensi untuk menghasilkan karya ilmiah. Baik, itu pasti. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Prof. Demikian UBB Kisah kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa. Saya Aisyah. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.